Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Syadini, NIM 034 dari Prodi Teknik Biomedis. Di sini saya akan menjelaskan materi medan elektromagnetik keempat yang berjudul potensial listrik. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 3 konsep muatan listrik. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu nih definisi dari potensial listrik sendiri itu apa sih? Jadi, definisi dari potensial listrik adalah potensial listrik merupakan karakteristik skalar dari suatu medan listrik. Potensial listrik pada sembarang titik dalam medan listrik adalah usaha persatuan muatan untuk memindahkan sebuah muatan positif dari teter hingga ke titik tujuannya. Kemarin kan kita sudah belajar materi divergensi dan Carnot medan listrik, di mana kita juga sudah membuktikan bahwa nilai dari Carnot medan listrik itu sama dengan 0, sehingga berdasarkan sifat tersebut dan rumusan Carnot sama dengan 0, maka ada suatu muatan listrik, ada sebuah muatan skalar yang memenuhi, yaitu E sama dengan plus minus nabla VR, di mana VR-nya ini merupakan medan dan bukan energi, sehingga diperolehlah konsep 1 dari potensial listrik. Secara matematis, potensial listrik dapat dirumuskan sebagai berikut dengan satuan joule per coulomb dan volt atau volt. VR ini merupakan besaran relatif dan diukur berdasarkan satu titik referensi. Dan biasanya titik referensi ini bernilai 0, dan jika memilih selain R, maka tidak akan mengubah medan listriknya. Ini disebut dengan konsep 2 dari potensial listrik. Selanjutnya, jika kita meninjau dari 2 titik, maka dapat ditulis sebagai berikut, sehingga rumus akhir yang didapatkan adalah VB min VA sama dengan minus integral dari A sampai B E dot dl. Beda potensial ini sering disebut sebagai tegangan listrik atau voltase. Nah, hubungan antara potensial listrik dan medan listrik dapat ditentukan berdasarkan teorema gradien, di mana diungkapkan bahwa VB min VA sama dengan integral dari A sampai B nabla V dot dl. Karena VB min VA sama dengan minus integral A sampai B E dot dl, maka dapat disimpulkan bahwa integral A sampai B nabla V dot dl sama dengan minus integral A sampai B E dot dl. Kaitan antara medan listrik dan potensial listrik ini adalah dengan menggunakan tanda minus. E sama dengan minus nabla V, di mana ini merupakan konsep 3 dari potensial listrik, dan dari konsep 3 ini kita mendapatkan persamaan Poisson. Seperti yang kita ketahui bahwa medan listrik dapat didivergensikan dan dikaralkan, maka diperoleh persamaan nabla dot V sama dengan rho per epsilon 0, di mana ini menyatakan hukum Gauss untuk diferensial, dan nabla cross E sama dengan 0 untuk menyatakan rotasi dari sebuah medan listrik. Jika E-nya disubstitusikan dengan persamaan sebelumnya, maka diperoleh nilai minus nabla kuadrat V. Sehingga diperolehlah persamaan Poisson, rho per epsilon 0. Selanjutnya kita masuk ke potensial listrik bagi muatan terlokalisir. Formulasi potensial listrik untuk muatan titik yang terdistribusi dapat dibangun dari persamaan potensial listrik untuk muatan titik, dengan rumus VR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 QR. Dan untuk sekumpulan muatan-muatan individual yang terlokalisir pada suatu daerah, itu digunakan sigma I sama dengan 1 sampai N. Sedangkan untuk muatan listrik berupa garis itu kita menggunakan lambda, pada distribusi volume menggunakan rho, pada distribusi ruang menggunakan sigma, dan pada sumbu sebuah muatan cincin menggunakan 1/4 pi epsilon 0 Q per akar X kuadrat plus A kuadrat. Dan pada sumbu sebuah cakram yang dimuati secara seragam itu menggunakan rumus sebagai berikut. Dan yang terakhir ada kulit bola bermuatan serba sama berjari-jari R digunakan rumus sebagai berikut. Nah, berdasarkan perumusan tadi, itu kita perlu mengetahui bahwa nilai dari akar X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari X, di mana X untuk X sama dengan 0, dan min X untuk X kurang dari 0. Kemudian nilai dari akar R min Z kuadrat, itu adalah nilai mutlak R min Z, di mana R min Z itu untuk R lebih besar sama dengan 0, dan itu merupakan, artinya itu berada di dalam kulit bola, dan min R min Z itu untuk R kurang dari Z, dan itu terletak di luar kulit bola. Jika berada di luar kulit bola, maka rumus yang digunakan adalah Vz sama dengan sigma R kuadrat per epsilon 0 Z. Dan jika berada di dalam kulit bola, itu rumus yang digunakan Vz sama dengan sigma R per epsilon 0.
Sekian materi bab 4 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.